ya. Saya Ya, juga sebagai Gen Y itu kadang melihat Gen Z ini memang agak lain gitu ya, betul. apalagi generasi di atas saya Gen X Mm. gitu kan, ngelihat Gen Z itu pasti tambah beda banget seperti itu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Once buka X atau Twitter, perbincangan mengenai karir selalu lumayan rame nih Sobat TCID. Belakangan sih yang rame nggak cuma soal gaji bakal dipotong, efek tapera dan juga perhitungan PPN 21 yang berubah ya, tapi bagaimana orang-orang yang sekarang usianya udah mulai masuk ke 30-an awal, yang levelnya udah mulai mid senior, terus ketemu dengan anak-anak yang baru masuk gitu, yang di level associate atau junior. Di level associate sama junior ini sekarang diisi oleh Gen Z dan once Sobat TCID nge-search di timeline gitu ya, Gen Z kerja, keluhannya banyak banget. Ada yang bilang Gen Z ini pemalas lah, Gen Z ini nggak loyal lah, ada yang bilang generasi Z ini adalah generasi strawberry yang dikasih tahu lembek gitu. Terus kalau misalnya kerja once dikasih tahu itu tuh dia aja gampang banget untuk nyerah gitu. Ini fenomena yang nggak terjadi di Indonesia dan nggak cuma di media sosial timeline Twitter Indonesia aja, cuman di perbincangan secara global generasi Z itu juga diomongin gitu Sobat ID. They are nggak enak kalau nyebutnya different breed, but setiap generasi punya perbedaan masing-masing dan sekarang Gen Z yang disorot gitu ya. Nggak cuma soal Gen Alpha bahasanya aja beda, tapi kalau Gen Z di dunia kerja mereka diomongin banget. And for this episode kita bakal coba ngulik gitu. Sebenarnya generasi Z di tempat kerja itu tuh seperti apa sih? Apa yang mereka lihat dan kenapa sepertinya konflik atau mungkin diskusi yang dibahas mengenai antar generasi kayak Gen X, Gen Y, dan Gen Z di lingkungan kerja itu tuh sering banget menimbulkan dalam tanda petik konflik gitu. We're gonna talk about it. Buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Bu Anissa Miranti Nurendra. Beliau adalah dosen dari jurusan Psikologi Universitas Islam Indonesia. Halo Bu Anissa, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Mas Muhammad. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, nice to know it. Bu Anissa, basic question. Selalu di pertanyaan pertama kita basic dulu. Ini kan perbincangan soal Gen Z di timeline sosmed ramai banget ya. Hopefully sepertinya kalau orang-orang jadi psikologi gitu, especially di psikologi industri dan juga organisasi, juga menemukan dinamika ini yang lumayan ramai dan akhirnya kalau nge-search di Google Scholar, risetnya banyak banget nih Bu. Gimana ngelihat topik ketika Gen Z dan juga dunia kerja yang ramai dibahas? Tadi aku sempat mention gitu kalau ya mereka dianggap pemalas, mereka dianggap sulit berkomunikasi, mereka dianggap lembek gitu. What do you think about this topic nih, Bu? Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad. Jadi betul banget gitu ya. Jadi isu tentang Gen Z ini memang lagi rame-ramenya ya, terutama menjelang tahun 2018 kemarin terkait dengan Gen Z ini banyak sekali risetnya. Kalau kita lihat di Google Scholar seperti itu dan bahkan juga di jurnal-jurnal di papan atas itu juga banyak yang membahas tentang Gen Z karena bagaimanapun Gen Z ini mulai tambah banyak begitu ya di tempat kerja. Nah, di dunia praktisi Gen Z ini juga sering banget dibahas gitu. Betul sekali, saya juga sebagai psikolog itu sering dengar begitu dari teman-teman praktisi keluhan-keluhannya begitu ya terkait dengan Gen Z gitu. Nah, kebetulan dari survei begitu misalnya dari Deloitte ini juga menunjukkan hal yang sama. Jadi ini bukan fenomena yang sekedar terjadi di Indonesia, tetapi fenomena yang juga terjadi di seluruh dunia begitu ya, atau merupakan fenomena global seperti itu terkait dengan Gen Z. Nah, beberapa keluhannya tadi mungkin sama ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Muammar seperti itu. Jadi keluhannya adalah kurang mau usaha gitu ya, kurang motivasi kerja, kemudian produktivitasnya juga kurang, mudah terdistraksi misalnya. Kemudian juga mereka mudah terluka, misalnya seperti itu. Jadi sampai kemudian kalau di Indonesia mungkin kita pernah dengar istilah Gen Z itu generasi strawberry gitu ya. Saking Ya, kemudian apa Gen Z itu dianggap ini cukup
rapuh seperti itu Ya. dengan tekanan yang ada di tempat kerja seperti itu. Sehingga kalau menurut beberapa penelitian juga ini ditunjukkan bahwa Gen Z ini ternyata itu cenderung melakukan job hopping atau sering Mhm. bergonta-ganti pekerjaan begitu ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bahkan juga apa gaji misalnya itu juga tidak menjadi strategi retensi yang cukup efektif ternyata bagi Gen Z di tempat kerja. Jadi sampai ada salah satu kolega saya yang bilang si Gen Z ini maunya apa sih, udah digaji besar tapi dia tetap aja resign seperti itu. Sehingga memang topik mengenai Gen Z ini memang sedang hot-hotnya begitu ya, atau sedang Ya. panas-panasnya untuk dibahas begitu. Karena kemudian yang juga ramai dibahas di dunia HR dan juga di akademisi adalah bagaimana kemudian strategi untuk mengelola Gen Z seperti itu, Mas Muhammad. What makes them different ya, Bu Anissa gitu? Karena kalau misalnya saya sebagai orang yang masuk di Gen Y, kalau secara tahun kelahiran kayak 90-an awal gitu masih Gen Y ya. Itu kalau ketemu sama Gen X bisa tuh comparing kayak, oh iya dulu kan kalian gak ada internet, kita masih ngalamin nih zaman internet Telkomnet, ya Telkomnet instan misalnya kalau nyebut brand, sampai sekarang WiFi gampang di mana-mana. Dan Gen Z ini kan kesannya kayak bedanya jauh banget gitu kalau ngelihat conversations di luar sana, kayak mereka berasal dari planet lain dalam tanda petik gitu. Apa ya yang bikin Gen Z ini jadi terkesan berbeda banget gitu kalau misalnya kita bicara diskusi di luar sana nih, Bu? Baik, jadi betul tadi bahwa Gen Z ini memang kalau kita lihat dari tahun lahirnya mereka begitu ya, mulai dari tahun 1995 sampai 2010. Apa tadi ya, lahirnya tahun 9 Gen Z ini lahir tahun 1995 sampai 2010 ya. Meskipun beberapa peneliti itu juga menyatakan tanggal yang berbeda seperti itu. Nah, jadi mereka memang lahirnya itu pas, kalau boleh kita sebut itu adalah digital native gitu ya. Jadi Mhm. mungkin kalau Gen Y itu mengalami masa-masa di mana belum ada internet sampai kemudian ada internet gitu. Ya. Tapi kalau Gen Z itu kan lahirnya itu saat internet itu udah banyak seperti itu. Nah, sehingga hal ini tentunya juga mempengaruhi begitu bagaimana karakteristik dari Gen Z ini sendiri seperti itu. Sehingga memang Gen Z ini pastinya akan berbeda dengan Gen Y begitu ya. Saya Ya. juga sebagai Gen Y itu kadang melihat Gen Z ini memang agak lain gitu ya. Betul. Apalagi generasi di atas saya, Gen X gitu Mhm. kan, ngelihat Gen Z itu pasti tambah beda banget seperti itu. Nah, memang Gen Z ini juga memiliki perbedaan ya dengan Gen Y atau dengan generasi sebelumnya, apalagi kalau kita bandingkan dengan Gen X seperti itu, di mana beberapa perbedaan dari Gen Z ini adalah misalnya terkait dengan eh, isu terkait dengan mental health seperti itu. Mhm. Gen Y mungkin juga cukup peka seperti itu terhadap isu mental health, kemudian juga terhadap isu well-being atau work-life balance seperti itu. Tetapi Gen Z ini jauh lebih peka seperti itu. Kemudian juga kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang itu sebetulnya lebih eh, dominan juga di Gen Z seperti itu dibandingkan dengan Gen Y. Nah, beberapa hal yang juga cukup ini ya, Mas Muammar, mungkin cukup menjadi karakteristik yang khas dari Gen Z itu sebetulnya adalah mungkin tadi ada pendapat atau ada stereotip bahwa atau ada masalah bahwa Gen Z ini kok sepertinya eh, tadi ya kerja itu kurang motivasi misalnya Ya. seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau menurut beberapa penelitian, Gen Z ini adalah individu yang memiliki ambisi yang tinggi dan mereka punya kepercayaan diri yang bagus gitu ya. Jadi ketika mereka tidak termotivasi itu ya, mungkin salah satu istilah yang sering kita dengar juga akhir-akhir ini itu adalah mungkin karena mereka tidak bekerja sesuai dengan passionnya seperti itu. Ya. Ya, kemudian yang selanjutnya juga Gen Z ini ternyata dia lebih memiliki entrepreneurial soul gitu ya dibandingkan dengan Gen Y menurut beberapa penelitian juga seperti itu, sehingga mereka memang cenderung lebih suka mencari dream job gitu ya, dan juga Mhm. opportunity yang bisa memaksimalkan skills mereka seperti itu. Makanya tadi apa kalau kita cermati dalam
kajian populer itu yang sangat diminati oleh Gen Z di tempat kerja itu pasti adalah passion gitu kan, bekerja yang sesuai dengan passion mereka itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian mereka juga senang ya dengan tadi kesempatan untuk bertumbuh, berkembang seperti itu. Dan juga mereka biasanya senang memiliki pekerjaan yang itu memang bermakna bagi mereka secara personal seperti itu. Jadi karakteristiknya ini mungkin agak berbeda dengan Gen X ya, terutama yang kalau bekerja yang diutamakan itu adalah stability gitu ya. Gen X Hmm. ini kan sangat senang dengan hal-hal yang itu mapan, yang itu stabil, yang itu penuh dengan kepastian seperti itu. Nah, ini memang agak berbeda dengan eh, Gen Z seperti itu yang lebih cenderung tadi senang mengejar dream job dan bekerja sesuai dengan passion mereka, terutama kalau di tempat kerja adalah seperti itu. Jadi begitu sudah ketemu nih yang jadi passion dan dream jobnya, mereka akan jadi individu yang itu eh, ambisius gitu ya. Mereka akan kejar kesempatan untuk belajar. Nah, ini juga mungkin salah satu fenomena yang menarik ya. Kalau kita lihat banyak Gen Z tadi misalnya menurut penelitian itu lebih entrepreneurial gitu ya. Jadi mereka mungkin lebih senang bikin startup seperti itu. Kalau kita lihat fenomena-fenomena di akhir-akhir ini seperti itu. Jadi ini sebetulnya juga merupakan salah satu kekhasan karakter dari Gen Z dan juga mereka cenderung lebih sebagai digital native tentu saja mereka juga memiliki kemampuan atau memiliki skills teknologi informasi yang lebih bagus daripada millennials maupun generasi sebelumnya. Seperti itu, Mas. Oke, jadi kalau misalnya saya bisa ngambil kesimpulan, the way Gen Z see their job gitu ya, itu beda sama kayak Hmm. Gen X atau mungkin Gen Y gitu. Gen X mungkin terfikirnya ya udah kita bekerja untuk bertahan hidup, tapi Gen Z nih kayak oh it's all about my passion, it's all about the growth of myself gitu-gitu dong ya Bu ya. Jadi cara memandang karir aja udah beda gitu di antara generasi ke generasi ini gitu ya. Yes, betul. Jadi cara memandang karir, cara memandang bekerja itu apa, itu sudah lain gitu ya. Jadi mungkin salah satu hal yang juga menarik untuk kita cermati seperti itu, Gen Z ini lebih tidak masalah gitu ya untuk menjadi freelance misalnya seperti itu. Atau mereka tadi ya punya usaha sendiri seperti itu dibandingkan dengan Gen X maupun dengan Gen Y seperti itu. Jadi ini lebih kental, lebih kalau menurut riset itu lebih banyak presentasenya di Gen Z dibandingkan dengan Gen Y, misalnya begitu. Oke, nah pertanyaan saya berikutnya adalah tentang how to motivate them gitu. Karena kan banyak bos-bos yang merasa susah ya ketika ketemu sama Gen Z ini gitu. Based on my experience juga ketika kerja sama Gen Z, bentar. Ini kok kayaknya kalau ngemotivasi mereka dengan cara bos-bos atau mungkin head-head saya yang dulu, kayaknya nggak klik nih kalau sama Gen Z ini. Tapi kalau misalnya kita omongin dengan gaya yang sekarang, orang juga banyak yang bingung karena takutnya anggapan Gen Z adalah oh nih orang kayaknya so asik deh ya gitu. How to motivate them supaya akhirnya ketemu nih titik apa ya titik tengahnya antara Gen X yang begitu, Gen Y yang begini dan Gen Z yang berbeda dengan dua generasi sebelumnya nih Bu Anissa gitu. Ya, baik. Jadi kalau boleh saya bilang yang namanya diversity atau perbedaan generasi di tempat kerja itu sebetulnya merupakan hal yang wajar atau yang pasti Hmm. terjadi seperti itu. Karena memang orang bekerja dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga pasti akan menjadi melting pot yang mempertemukan tiga generasi sekaligus kalau Oh. boleh saya bilang seperti itu ya, mulai dari Gen Y, kemudian sebagai yang di tengah-tengah gitu ya, kemudian ada Gen X dan kemudian ada Gen Z seperti itu. Nah, supaya bisa bekerja sama dengan baik, tentunya masing-masing generasi ini harus saling memahami karakteristik satu sama lain seperti itu, di mana generasi X punya karakternya sendiri, Gen Y punya karakternya sendiri, kemudian Gen Z juga punya karakternya sendiri. Nah, sehingga tentu saja nanti yang namanya komunikasi tadi ya, mungkin Mas Muhammad juga sudah menyampaikan begitu, cara ngomongnya mesti gimana sih. Jadi cara komunikasi lintas generasi ini mungkin yang perlu untuk
difasilitasi begitu untuk bisa memotivasi Gen Z. Jadi misalnya mungkin bisa berbicara dengan bahasa Gen Z yang baik seperti itu atau melakukan pendekatan yang pas begitu ya untuk Gen Z. Nah, pendekatan yang pas itu seperti apa? Nah, berarti kita harus memahami gitu sebetulnya kebutuhan Gen Z di tempat kerja itu seperti apa begitu ya. Yang pertama tentu saja Gen Z ini sangat tadi ya dia sangat sadar dia punya awareness yang bagus terhadap mental health dan well-being seperti itu. Kemudian dia juga punya awareness terhadap work-life balance seperti itu. Nah, makanya tadi beberapa isu seperti misalnya kenapa job hopping? Jadi ketika cenderung sudah merasa tidak nyaman atau sudah tidak sesuai dengan atau tidak bisa menjamin work-life balance, biasanya mereka cenderung untuk resign, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi yang kita harus tahu gitu ya, yang dicari itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi tadi mental health, well-being, work-life balance, kemudian juga keinginan mereka untuk tumbuh dan berkembang, dan tentu saja salah satu yang diperlukan itu adalah adanya rekognisi gitu ya atau pengakuan terhadap capaian yang sudah mereka raih gitu ya. Nah, mungkin Mas Muhammad dan juga para pendengar lainnya juga sudah tidak eh, awam begitu ya salah satu Hmm. topik yang juga banyak di kaitkan dengan Gen Z itu adalah self reward misalnya seperti Hmm. itu. Nah, ini mungkin sebuah konsep yang bagi Gen Y apalagi Gen X gitu ya gak ada gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa Gen Z ini sebetulnya mereka butuh direkognisi loh. Mereka butuh Hmm. untuk diberikan reward seperti itu. Sehingga cara terbaik untuk berkomunikasi dengan Gen Z saya kira adalah selain tadi menyesuaikan dengan bahasa dari Gen Z itu sendiri, kemudian menyediakan tadi sarana berkomunikasi yang itu lebih apresiatif, misalnya seperti itu ya, atau yang lebih mengenali potensi positif yang mereka miliki itu seperti apa gitu. Kemudian juga Gen Z ini di satu sisi itu sebetulnya sangat suka belajar hal baru gitu. Kalau berdasarkan penelitian sebelumnya, mereka senang belajar hal baru, terutama hal-hal yang itu memang menjadi interest mereka seperti itu. Nah, sehingga dengan menyediakan kesempatan ini ya tentunya kesempatan untuk belajar seperti itu. Nah, ini tentunya juga diharapkan tadi bisa eh, bisa eh, membentuk atau bisa memotivasi Gen Z supaya mereka itu lebih engage begitu dengan pekerjaannya. Karena ini memang agak berbeda ya Mas Muammar dengan eh, Gen X gitu ya. Kalau di Gen X itu eh, kita bisa melihat bahwa kalau di Gen X karena yang diutamakan adalah stability, kemudian juga rules gitu ya. Sehingga kemudian kalau model-model Gen X itu kan bukan reward ya, tapi mungkin punishment itu cukup efektif gitu kan. Tetapi begitu itu ke Gen Z itu menjadi tidak efektif seperti itu. Karena memang generasinya sudah berbeda seperti itu, sehingga cara memotivasinya juga lain begitu. Jadi lebih mengutamakan tadi hal-hal yang sifatnya positif, lebih mendukung pembelajaran mereka, memberikan apresiasi. Nah, harapannya ini bisa membuat mereka menjadi lebih bisa menyesuaikan diri dan juga engage begitu terhadap pekerjaannya. I see. Jadi buat orang-orang yang udah di level senior manager, business owner, atau mungkin CEO gitu ya, ini udah harus bener-bener peka sama pekerja-pekerja yang ada di secara struktur ada di bawahnya mereka karena iklimnya udah beda nih. Kurang lebih gitu ya, Bu Andisa. Udah bukan kayak pekerja yang lahir. Ini bukan bermaksud buat nge-mention orang-orang yang umurnya udah lumayan ya, tapi kayak orang yang mungkin kelahiran tahun 90, 91, 92, terus tiba-tiba ada Gen Z yang mungkin kelahiran 97, 98, atau mungkin yang baru lulus deh angkatan 2001, lulus 2001, 2002. They are different type of persons gitu. Jadi perusahaan dong yang harusnya menyesuaikan gitu. Iya nggak sih? Atau gimana nih? Iya, betul. Bahkan di beberapa eh, lembaga konsultasi yang cukup besar seperti tadi ya Deloitte seperti itu dan juga beberapa jurnal seperti itu berdasarkan riset ya ini memang kemudian yang salah satu isu yang diangkat kalau begitu kebijakan manajemen terkait dengan
HR atau human resource dan juga style leadership-nya juga harus berubah seperti itu. Karena permasalahannya ini adalah Gen Z ini banyak gitu kan. Ya. Dia pelan-pelan mulai masuk banyak. Mungkin sekarang yang banyak itu adalah millennials atau Hmm. Gen Y. Tetapi lama-lama tentunya seiring dengan berjalannya waktu nanti yang akan mendominasi adalah Gen Z seperti itu. Sehingga mau nggak mau orang di perusahaan gitu ya, kemudian organisasinya itu sendiri jadi harus berubah begitu. Karena Gen Z ini kemudian kalau kata eh, apa namanya beberapa riset dan juga menurut Della juga dia tuh sampai ya dia akan changing the workplace seperti itu. Dia akan merubah tempat kerja seperti itu dan sebetulnya pelan-pelan ketika kita memasuki industri 4.0 itu sudah pelan-pelan berubah begitu ya. Kantor misalnya seperti itu yang sudah mulai menyediakan hal-hal yang mendukung work-life balance misalnya atau membuat kita merasa lebih nyaman seperti itu. Dari sisi culture juga saya kira sudah berbeda ya dari zamannya Gen X misalnya seperti itu. Jadi pelan-pelan workplace itu juga ikut changing seperti itu sehingga mau nggak mau tentu saja ke organisasi kebijakannya kemudian juga style of leadership dari para pemimpin saat ini juga jadi berubah seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa melihat ya kalau dalam setting tidak hanya setting tempat kerja tapi juga di setting masyarakat seperti itu kita bisa melihat bagaimana hal-hal itu mulai berubah menyesuaikan dengan gaya yang kita sebut sebagai istilahnya lebih kekinian atau Ya. lebih seperti anak muda dan itu menjadi lebih mudah untuk diterima misalnya seperti itu dan saya kira hal itu juga jadi berlaku juga di tempat kerja seperti itu dalam banyak kajian sekarang juga yang dipropot itu adalah accommodating workplace diversity karena bagaimanapun tadi eh, adanya apa namanya melting pot generation di tempat kerja gitu ya kita akan diverse dari sisi generasi itu tidak bisa terhindarkan lagi seperti itu. Baik. Generasi yang di atasnya Gen Z, millennial, Gen X, Boomer, atau mungkin pre-baby boomer yang masih ada di kantor, we'll never know. Itu memang harus menyesuaikan gitu ya dengan iklim yang karena jumlahnya Gen Z banyak banget gitu. Demografi di Indonesia juga Gen Z ini Yes. dia yang nguasain dalam tanda petik pulau dari Sabang sampai Merauke, generasinya mereka nih yang paling banyak jumlahnya. Tapi pertanyaan saya adalah soal Gen Z-nya sendiri nih, Bu. Kita kan udah kasih tahu bahwa yang tua-tua harus melek bahwa situasinya berbeda. Nah, Gen Z ini kan yang dikeluhkan sama orang-orang yang tua gitu ya, kalau didiskusi adalah mereka sekalinya dikasih tahu yang baik, atau mungkin niatnya dikasih suggestions gitu sama atasannya, atau mungkin counterparts yang lebih tua, kesannya malah kalau nggak ngelawan, dianya kabur. What should Gen Z do right now? Karena situasi di kantor, kayak yang tadi Bu Anissa bilang gitu, ini adalah melting pot. Semua generasi ada di sini gitu. Melihat industri dunia kerja sekarang, what should Gen Z do di tengah dunia kerja gitu nih, Bu? Baik, nah memang tadi pemahaman lintas generasi itu tidak berlaku satu arah gitu ya. Jadi Mm-mm. bukan Gen X atau Boomers atau Millennials dan Gen Z, Gen Y yang harus bisa memahami Gen Z, tapi Gen Z juga tentunya kita harapkan juga bisa memiliki kepemahaman yang sama seperti itu. Karena Mm-mm. kalau tidak punya pemahaman yang sama, padahal kalau di tempat kerja kan prinsipnya adalah collaboration gitu ya. Jadi semuanya Betul. harus bisa bekerja sama dengan baik seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini tentu saja Gen Z itu juga perlu untuk memahami perbedaan generasi yang ada begitu di tempat kerja begitu ya. Jadi oke nggak cuma dia walaupun dia mulai banyak ya karena kita mengalami bonus demografi seperti itu. Jadi pasti Gen Z itu lebih banyak seperti itu. Tetapi dia juga harus memahami perbedaan generasi. Oh ini masih ada millennials, masih ada boomers seperti itu dan dia juga perlu untuk memahami ini gitu ya, memahami adanya perbedaan-perbedaan atau tadi harus harus mau nggak mau sebetulnya dia harus bisa beradaptasi dengan perbedaan yang ada seperti itu. Nah, kalau dari perspektif Gen Z seperti itu karena Gen Z ini kan sebetulnya senang belajar begitu ya. Jadi Mhm. pendekatan yang mungkin bisa digunakan oleh Gen Z seperti itu untuk lebih bisa bekerja sama atau berkolaborasi secara baik begitu ya dengan generasi-generasi di atasnya adalah dengan tadi memahami adanya perbedaan ya. Anggap saja ini adalah sebuah kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan diri terutama ketika mereka memiliki kesadaran bahwa eh,
ketika mereka harus menjalin relasi dengan banyak orang seperti itu, mau nggak mau mereka harus memahami orang tersebut seperti itu. Mau nggak mau mereka harus berusaha untuk memahami seperti itu. Dan saya kira bagi Gen Z sendiri ini juga sangat memungkinkan kok untuk dilakukan seperti itu. Ketika karena eh, ya Gen Z itu kan tadi mungkin misalnya yang disampaikan tuh kok karakternya negatif semua gitu. Padahal Ya. sebetulnya enggak gitu ya. Padahal sebetulnya Gen Z ini adalah orang-orang yang juga punya kreativitas yang tinggi, biasanya seperti itu gitu ya. Kemudian mereka juga tadi ya lebih cepat belajar, seperti itu bisa lebih beradaptasi juga. Jadi kekuatan-kekuatan ini bisa digunakan untuk memahami Gen Y, kemudian juga bisa digunakan untuk memahami generasi X maupun boomers seperti itu, supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan lebih baik, supaya bisa eh, belajar begitu ya, bisa tumbuh dan berkembang di tempat kerja seperti itu. Karena yang perlu disadari oleh Gen Z adalah kan nggak mungkin ya orang kalau misalnya ingin tumbuh dan berkembang in any career gitu ya, mereka kemudian tidak mau memahami orang lain gitu. Nah, jadi ini hal yang perlu untuk eh, diperhatikan seperti itu. Oke, Gen Z bisa mempertahankan kekhasannya seperti itu sebagai generasi digital native seperti itu, tetapi di sisi lain tentu saja akan sangat lebih baik jika Gen Z melihat kesempatan untuk bisa beradaptasi, bekerja sama atau berkolaborasi dengan generasi sebelumnya itu sebagai kesempatan untuk belajar ketika dia ingin mencapai eh, karir dan ingin bertumbuh dengan lebih baik lagi, misalnya seperti itu. Jadi pada intinya adalah kejadian dan juga ribut-ribut dalam tanda petik di Twitter ini nggak bakal muncul kalau misalnya generasi yang di atasnya Gen Z mau paham bahwa Gen Z ini karakternya beda loh, dan Gen Z juga mau belajar bahwa oh, orang-orang tua yang di atasku ini juga harus dipahami juga, kayak gitu ya Bu Andisa ya. Iya, betul. Karena eh, jadi mungkin memang kesannya jadi agak egosentris gitu ya, Mas Hmm. Amar begitu ya. Karena kemudian mereka ingin misalnya kita melihatnya seolah-olah Gen Z ingin terus dipahami oleh lingkungannya seperti itu. Mhm. Tetapi memang pada satu eh, poin begitu ya, itu pasti Gen Z juga butuh untuk menyesuaikan diri seperti itu dan bisa kok gitu karena salah satu hal misalnya juga cukup menarik yang saya amati Gen Z ini kan senang mendapatkan pengalaman baru. Mereka senang belajar sehingga mereka let's say senang traveling misalnya seperti itu. Ya. Traveling itu kan sebetulnya kan esensinya adalah untuk mendapatkan pengalaman baru ya seperti itu. Nah, ketika mendapatkan pengalaman baru ini kan bertemu dengan orang yang baru, belajar menyesuaikan diri seperti itu. Dan Gen Z bisa seperti itu. Artinya adalah pemahaman untuk eh, bisa menyesuaikan diri ini juga ada gitu ya pada diri Gen Z seperti itu selama mereka menganggap bahwa hal itu bagian dari proses pembelajaran begitu. Oke. Dan juga tadi apa namanya untuk bisa memahami satu sama lain. Ya. Intinya komunikasi sih Sobat isi ID soal karir-karir ini ya. Bukan Yes. soal kayak memahami yang gimana-gimana gitu. Komunikasi dibenerin aja sih sebenarnya. Ya, That's it, ini masalah kuncian. komunikasi lintas generasi. Oke, oke. Baik, Bu Anissa, kita udah hampir di ujung obrolan nih. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi kah? Karena diskusinya nggak kelar-kelar gitu. Sampai hari ini kalau mau cari keyword Gen Z di sosmed, ada aja gitu ngomongin soal kerjaan dan generasi mereka yang kalau menurutku pribadi sebenarnya nggak perlu diributin juga sebenarnya sih gitu. Ada lagi yang pengen disampaikan gak nih? Baik, jadi mungkin salah satu hal yang juga khas begitu ya dalam sisi Gen Z ini sebetulnya adalah Gen Z ini memang cenderung menginginkan fleksibilitas seperti itu ya dan Mhm. juga otonomi dalam melakukan pekerjaannya seperti itu sehingga tadi digabungkan dengan karakteristiknya yang cenderung aware terhadap mental health dan juga terhadap well-being seperti itu membuat mereka mungkin kalau bagi millennials dan juga bagi boomers tuh kok dikit-dikit mengeluh misalnya seperti Ya. itu ya misalnya seperti itu Heeh. padahal mungkin menurut millennials dan juga boomers itu tuh hal yang biasa aja seperti itu nah sehingga memang salah satu yang juga
menjadi isu begitu ya bagi Gen Z ini adalah terkait dengan resiliensi sih Mas Muammar seperti itu. Mhm. Jadi resiliensi tadi kaitannya dengan kenapa Gen Z itu dibilang sebagai secara populer dibilang sebagai generasi strawberry karena mereka memang cenderung lebih rentan terhadap stres seperti itu ya. Karena memang era digital itu semuanya lebih mudah seperti itu Mhm. dan mereka tidak berada pada kondisi yang mungkin itu lebih sulit ketika eh, apa namanya dialami oleh millennials maupun boomers seperti itu dan kemudian juga mereka juga mengalami challenging apa ada kondisi yang itu challenging khas pada diri mereka seperti itu. Jadi misal seiring dengan kemajuan teknologi mungkin kita melihat ya berkomunikasi memang cenderung lebih mudah tetapi juga kemudian misalnya pekerjaan itu tidak selesai dalam jangka waktu 1 kali 24 jam tetapi dia selalu ada misalnya seperti itu. Nah, Mhm. ini hal-hal yang mungkin dirasa cukup rentan bagi Gen Z seperti itu. Nah, sehingga bagi Gen Z selain tadi ya eh, apa namanya eh, kita memahami kebutuhannya seperti apa, tetapi di satu sisi tentu saja bagi teman-teman Gen Z ini juga perlu untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan begitu ya. Kemudian juga bisa menyesuaikan diri dengan tekanan seperti itu dengan membangun resiliensi yang itu lebih baik seperti itu karena yang namanya tekanan di tempat kerja saya kira kalau tadi seperti yang dibicarakan oleh Mas Muammar gitu ya eh, itu hal biasa kenapa diributin gitu Mhm. kan tapi yang namanya stres dalam bekerja itu adalah suatu hal yang tidak mungkin terhindarkan gitu ya nggak mungkin Betul. dong kerja kerja nggak stres gitu ya pasti Ya. apa namanya ada aja dalam pekerjaan itu yang bikin stres itu sebuah keniscayaan sehingga tentu saja bagi teman-teman Gen Z ini yang perlu diperhatikan juga nanti adalah mengelola ekspektasi begitu ya tidak selalu seindah yang dibayangkan misalnya seperti itu juga mengelola stres seperti itu bahwa ada hal yang tidak kita inginkan atau hal buruk yang terjadi yaitu memang life is never flat misalnya seperti itu begitu Iya, dan ke ini ya silakan, Mbak Nisa. ya silakan Mas. Oke, jadi pada intinya, kalau emang pemalas itu gak ngeliat generasi ya, Sobat isi ID ya. Mau itu Gen Z, Millennial, Gen X, Boomer, kalau emang pemalas mah pemalas aja gitu. Emang beda karakteristiknya, beda zaman dia berkembang, itu yang bikin jadinya orangnya beda-beda. Kalau gitu, it's a wrap for this episode. Mbak Anissa, thank you so much udah menyempatkan waktu buat ngobrol kali ini. Sehat-sehat terus ya, Bu ya. Thank you juga Mas Muammar sehat-sehat selalu juga. Oke, nice to know it. Terima kasih untuk doanya dan Sobat Isi ID jangan lupa buat cek sosial media kami di @conversationidn. Kita ada di TikTok, kita ada di Twitter, kita ada di Instagram. Don't forget to subscribe our YouTube channel too di The Conversation Indonesia dan juga cek Suara Akademia di Spotify. Ya, itu ada di Google Podcast juga ada, di Apple Podcast pun juga ada. Bisa langsung di follow dan juga don't forget to give a comment if you like this podcast or if you have any insight, just comment us di kolom komen ya. Nama saya Muhammad Syarif. Thank you so much for listening. Wassalamualaikum.